Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Angelita, saya dari mahasiswa dari UBK. Hari ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa kemarin ya. Jadi hari ini adalah penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi teman-teman, ada yang tahu nggak sih kesehatan reproduksi itu apa? Enggak. Jadi kesehatan reproduksi itu kesehatan fisik, mental, dan juga sosial secara utuh. Bukan hanya tentang bebas dari penyakit ataupun kecacatan pada organ reproduksinya. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan membagikan lecture-nya ya. Nah, oke. Jadi tadi kan kesehatan reproduksi ya. Jadi kesehatan reproduksi pada remaja yang spesifiknya adalah kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah secara khusus yang berkaitan dengan pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan juga tentang penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Nah, kesehatan reproduksi itu tergantung dari perilaku masing-masing manusia ya. Jadi perilaku dibagi menjadi dua menurut buku Noto Atmojo. Yang pertama itu ada perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Ada yang tahu nggak sih perilaku terbuka itu apa? Enggak, ini mana itu Kak? Oke, jadi perilaku terbuka itu perilaku yang berdasarkan tindakan. Misalnya seorang ibu hamil pergi ke puskesmas, itu kan tindakan ya, tindakan yang dilakukan seorang ibu untuk ke puskesmas. Kemudian perilaku tertutup itu perilaku yang tidak semua orang mengetahuinya. Misalnya kayak emosi seseorang atau pengetahuan seseorang. Jadi ada yang tahu nggak sih bagaimana penerapan perilaku kesehatan reproduksi pada remaja, khususnya pada pria? Hindari merokok atau alkohol. Nah, benar. Kalau pada wanita? Ganti pembalut Kak, itu bagus Kak. Bagus, benar. Jadi penerapannya ya pada wanita dulu. Yang pertama itu penggantian pembalut. Nah, penggantian pembalut ini secara bertahap ya. Sehari itu jangan sampai kita seharian memakai pembalut yang sama. Kenapa? Karena kan pembalut itu kan ada darahnya ya, darah kotor. Jadi darah kotor itu bisa menginfeksi bagian alat kelamin kita. Nah, kemudian selain mengganti pembalut, itu juga ada mencuci tangan. Kenapa mencuci tangan? Jadi sebelum kita memegang kemaluan itu lebih baik kita mencuci tangan. Kan kita nggak tahu ya tangan kita itu ada habis megang apa, ada kuman apa di tangan kita. Jadi lebih baik kita cuci tangan sebelum memegang kemaluan kita. Terus penggunaan celana dalam. Jadi penggunaan celana dalam itu juga harus diganti ya, minimal 2 kali dalam sehari. Dan jangan biarkan celana dalam itu basah ya. Kenapa? Karena kan kalau basah kan lembab ya, jadi bisa menyebabkan kuman-kuman itu masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Nah, jangan lupa juga untuk mencukur mons-venerisnya ya. Kenapa? Karena kan kalau nggak dicukur nanti takutnya ditumbuhi kuman dan juga kutu. Oke. Sekarang pada remaja laki-laki sama ya, mencuci tangan. Yang kedua juga benar ya tadi katanya hindari rokok dan alkohol. Kenapa? Karena rokok itu dapat menyebabkan gangguan pada alat reproduksi nantinya. Nah, hindari juga alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu dapat mengurangi kualitas sperma. Nah, jangan lupa juga untuk laki-laki ya, jangan gunakan celana yang ketat. Kenapa? Karena celana yang ketat itu mengakibatkan suhu di area genital itu akan meningkat dan nantinya akan menyebabkan kuman-kuman itu tumbuh dan menyebabkan infeksi pada alat kelamin. Nah, sekarang masalah reproduksi remaja yang harus diwaspadai. Ada yang tahu nggak sih masalah apa aja yang harus diwaspadai pada kesehatan reproduksi? HIV Kak. Benar, ada lagi? Aborsi. Betul. Jadi gini, kenapa HIV menjadi masalah?
karena ini bisa timbul karena adanya seks bebas. Jadi ketika seorang remaja melakukan seks bebas, itu kan kita nggak tahu ya gimana sih keadaan kesehatan pasangan kita. Siapa tahu dia memiliki penyakit menular seperti HIV tadi. Kemudian ada aborsi. Kenapa bisa menjadi masalah si aborsi ini? Karena biasanya yang melakukan aborsi itu adalah remaja yang hamil di luar nikah, seperti misalnya pemerkosaan ataupun emang seks bebas tadi. Nah, salah satunya juga ada pernikahan dini. Kenapa menjadi masalah sih pernikahan dini di kesehatan reproduksi ini? Karena kan kalau pernikahan dini biasanya hamilnya kan juga di bawah umur ya. Jadi di bawah umur 20 tahun itu biasanya rahimnya itu belum matang untuk memiliki anak, bisa menyebabkan si ibu dan juga bayinya itu bisa meninggal ketika proses melahirkan. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan berdiri dan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Andini Konita Rizky. Saya mau bertanya Kak, tadi kan dijelasin tuh kan Kak, kalau salah satu penyebab kesehatan reproduksi itu kan adalah kehamilan dini atau kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu penyebabnya kan pemerkosaan Kak. Nah, kita kan nggak tahu Kak orang-orang yang di sekitar kita niatnya apa gitu anak Kak. Menurut Kakak bagaimana sih Kak cara kita untuk mengenali, untuk menghindari terjadinya pemerkosaan atau mengenali ciri-ciri orang yang akan melakukan tindakan kejahatan kepada kita Kak? Oh iya, makasih Andini ya. Iya. Jadi gini teman-teman, gimana sih cara menghindari pemerkosaan? Jadi cara menghindari pemerkosaan itu yang pertama adalah jangan memberikan kepercayaan penuh kepada orang lain. Misalnya kayak Andin kan punya pacar misalnya, terus Andin kayak memberikan kepercayaan penuh kepada pacarnya karena kayaknya aku udah cinta deh sama dia, jadi aku harus memberikan semua kepercayaan ke dia. Jangan. Kenapa? Karena kita kan nggak pernah tahu ya pikiran orang gimana. Misal dia pengen apa, pengen dalam hal sesuatu ya. Jadi lebih baik itu kita memberikan batasan untuk memberikan kepercayaan lebih ke orang lain. Nah, kita itu juga harus bersikap tegas. Maksudnya bersikap tegas itu misal kayak pacar kita tadi ya, misal pacar Adin kayak mengajak ke arah yang salah gitu. Nah, Andin harus bersikap tegas kalau nggak mau, apapun bujuk rayunya, apapun alasannya tetap nggak mau gitu. Terus yang terakhir itu siapin juga kan pemerkosaan itu bukan dari lingkup kita doang ya. Jadi bisa dari lingkup yang luas. Jadi diharapkan yang cewek-cewek terutama itu bawa alat untuk melindungi diri seperti alat setrum dan juga bisa juga semprot cabai gitu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin itu saja. Oke, kalau gitu udah selesai ya penyuluhannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah pengetahuan kita tentang kesehatan reproduksi. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi